Sama-sama, 2, 3. Allah Tuhan itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Habakuk ini, mungkin selama ini kita memiliki pemikiran bahwa ini adalah suatu kisah yang sudah terjadi. Artinya Habakuk sedang curhat. Kalau mungkin ada Facebook, Twitter zaman dulu, mungkin dia sudah bikin status, ya kan? Ya, dia perenungan dia tulis di wall. Biasanya apa yang kita tulis itu adalah sebuah perenungan yang sudah terjadi. Tapi di dalam kisah ini itu berbeda. Habakuk menulis ini peristiwanya belum terjadi. Ini merupakan sebuah penglihatan, ini merupakan sebuah vision, merupakan sebuah nubuatan yang dialamatkan oleh Habakuk kepada umat Tuhan. Ya, di situ dikatakan bahwa sekalipun pohon ara, ya. Kalau saya melihat kehidupan Habakuk ini, saudara, cerita yang dia ceritakan ini, penglihatan yang dia lihat ini, nubuatan yang dia sampaikan ini, itu sebuah peristiwa tragis. Kalau pernah saudara bilang, aduh, saya dikejar lari, jatuh di parit, dikejar anjing gila, nah gitu. Itu kira-kira menggambarkan sebuah kisah yang beruntun. Jadi peristiwanya dia tidak memiliki pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan panganan, kambing domba berhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini bukan berbicara bahwa seperti pohon sawit yang kurang buah, ya kan? Ada pohonnya, Pak, kurang buah. Kemarin banyak ngomong dengan saya, agak kurang Pak hasil bulan ini. Kenapa? Buah kurang, ya kan? Gitu. Ada siklusnya. Ternyata setelah saya banyak ngobrol dengan pemanen, ternyata buah itu ada siklusnya. Saya nggak ngerti lah ya. Tapi ada di mana satu mata rantai buahnya itu kurang, berbeda dengan hari-hari yang biasanya. Tapi yang diceritakan oleh Habakuk ini, pohon ara tidak berbuah, di mana sebuah keadaan orang Israel itu di bawah penjajahan. Pohon ara tidak berbuah itu artinya apa? Orang Israel itu tidak mendapatkan apa-apa, himpitan demi himpitan. Ya. Di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat 3 sampai 4 dia mengatakan begini, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman, aniaya, kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ya, Habakuk melihat dengan jelas di mana umat Tuhan, orang Israel pada saat itu di bawah jajahan Babilonia, sehingga yang semestinya pohon ara adalah milik mereka itu menjadi milik penjajah. Pohon zaitun itu yang semestinya punya mereka, yang harus mereka panen karena mereka di bawah penjajahan, pohon zaitun itu pun tidak menjadi hak mereka. Kalau saudara melihat pohon buah zaitun, ya, kalau dalam konteks kebudayaan orang Indonesia, itu zaitun itu tidak ada makna apa-apa. Tapi di dalam struktur sosial budaya orang Yahudi, orang dikatakan struktur sosialnya agak tinggi itu kalau dia memiliki minyak zaitun. Kenapa? Minyak zaitun itu dipakai untuk kebutuhan rumah ibadah. Jadi setiap keluarga, kalau saudara bisa membaca di dalam imamat, itu setiap keluarga biasanya dia memeras buah zaitun itu dibawa kepada imam sebagai persembahan. Dan kalau tidak memiliki minyak zaitun itu kayak merasa hina di sana. Ya, saya pernah di daerah Kapuas Hulu, ya,
pelayanan di sana, daerah Kudus Sibau, Semitau, daerah Badau, ya, daerah Suai. Itu rata-rata mereka di setiap rumah tangga itu punya kolam siluk. Saya sampai diajak sama orang tua angkat saya, kalau kamu punya niat mau pelihara super red, ya, arwana, waktu itu harganya untuk kita ambil di penangkarannya langsung itu harga masih 3,5 sampai 5 jutaan, yang ukuran berapa senti, ya. Dan dia bilang kalau sebelum kamu mau pelihara siluk, kamu minimal sudah main di kolam siluk orang beberapa kali kamu main. Biasalah saya pergilah di satu daerah namanya daerah Suai, saudara, itu dekat Semitau, ya, di dalam daerah Kapuas Hulu. Itu setiap rumah ada kolam. Bahkan menurut orang di situ, kalau di kampung itu nggak punya kolam arwana, itu dianggap kayak semacam aib. Orang strata sosialnya kayak rendah. Jadi setiap rumah itu punya kolam arwana. Nah, yang saya mau gambarkan bahwa orang Israel kalau tidak memiliki minyak zaitun, itu dia sangat malu. Dia tidak memiliki apapun. Minyak pun dia nggak punya, binatang dia nggak punya, pohon ara dia nggak punya, ya. Anggur tidak berbuah. Ini bukan berarti bahwa mogok semua buah tidak pada musimnya, bukan. Tapi ini Habakuk sedang menjelaskan bahwa orang Israel akan di depan mata, mereka akan dijajah, mereka akan mengalami kesukaran yang luar biasa. Ya. Situasi yang paceklik, situasi yang amat gelap dan rusak, ya, yang terjadi di antara orang Israel. Dan biasanya, saudara, hukuman penjajahan atau terjadi di antara umat Tuhan itu biasanya itu karena ada sebab akibat. Jadi di dalam konteks perjanjian lama itu cuma ada dua. Kalau kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berbakti kepada Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh dan mengikuti seluruh perintahnya, maka aku akan memberkati engkau. Tetapi kalau engkau ya tidak tunduk beribadah kepada Tuhan, maka otomatis mereka akan mengalami kutuk. Ya, kutuk di sini tidak bisa dipahami seperti kutuk dalam konteks orang Indonesia. Saya kutuk kamu jadi kodok, ya nggak kayak gitu, saudara. Kutuk di dalam artian sini, mereka mengalami berbagai macam persoalan, rintangan permasalahan baik dari luar dari dalam. Ya, di dalam mereka mengalami ketidakadilan, keadilan berbanding terbalik. Jadi yang mendapatkan keadilan hanya mereka yang elit, ya. Kelas-kelas menengah ke bawah itu ditindas. Dan itu terjadi di depan mata, saudara. Sehingga akibat dari suatu suasana, suatu keadaan yang seperti ini, Allah mengirim bangsa lain sebagai perpanjangan tangannya untuk menghajar orang Israel. Ya, Habakuk 1 ayat 6. Itu sebabnya Allah akan mendatangkan hukuman atas Israel, khususnya Yehuda. Ya. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang kasih. Ini kata Tuhan lewat hambanya Habakuk. Habakuk pasal 1 ayat 6, ya, sampai ayat yang ke-10. Bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala. Pada waktu malam pasukan berkudanya datang menderak, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar bangsa. 9. Seluruh bangsa itu datang melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Ayat yang ke-10. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tawanannya, ditertawakannya, tiap tempat berkubu ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Ya,
peristiwa ini suatu peristiwa di mana orang-orang Yehuda, orang Israel pada saat itu sebagai umat Tuhan, mereka tidak tunduk takut kepada Tuhan, lalu Allah mengirimkan bangsa Israel sebagai cambuk pengingat kepada mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Ya. Dan peristiwa ini yang sedang Habakuk ceritakan itu akan terjadi. Kalau saya mendengar, jadi peristiwa ketika ada satu peristiwa di mana mama saya didiagnosa, ya. Jadi mama saya minta dibawa, tolong bawa saya ke ke Siloam. Saya mau medical check up. Jadi kita bawa ke Siloam, kita medical check up, periksalah semua. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Di sisi lain, saya semangat supaya mama saya segera sembuh dan segera diketahui penyakitnya dan segera ditangani. Tapi di sisi lain, saya takut mendengar apa yang dokter voniskan. Kita ke dokter ini, ke dokter itu, ke dokter ini, ke dokter itu, dan seluruh kesimpulan dokter, mereka mengatakan mama sudah ada di stadium 5 kanker paru. Saya lemas. Dan saya sempat bergumam di dalam hati, kok bisa ya Tuhan, mama saya ini selama hidupnya, mama saya dia mengurus. Jadi ada nenek saya, nenek buyut saya, neneknya mama saya juga, cucu-cucunya sudah terserak kemana-mana, ya bekerja dengan kesibukannya, ya ada yang di luar negeri, ada yang ditambang, ya pekerjaannya cukup luar biasa. Tapi nggak ada satupun yang mau memelihara nenek saya. Saya ingat cerita Pak Barus tadi. Mama saya bersedia, lalu diiming-imingi dari om saya dari Jepang, dibilang, udah kami belikan kamu satu kapling tanah dan kelapa. Nah kan daerah kami kelapa. Nah, kalau di daerah sini sawit, kalau kami di sana kelapa, daerah sana laut itu kelapa. Jadi dibelikanlah satu petak kelapa dan lumayan, dan rumah besar 4 kamar. Saya ingat itu. Dia tinggal di rumah kami dan setiap pagi dia rawat neneknya ini dengan baik. Sehingga cerita neneknya meninggal, dia harus merawat papanya. Padahal mereka anak perempuan banyak dan mama saya merawat papanya. Saya melihat dia merawat papanya itu dengan luar biasa. Tidak pernah bersungut, dia merawat dengan baik. Papanya meninggal, sisa mamanya. Mamanya meninggal, ada saudara dari kakek saya, tapi dia nggak nikah. Jadi dia tinggal lagi di rumah kami. Jadi mama saya itu mengurus orang sakit itu berlapis-lapis. Dan di dalam gumangan saya, mama saya sebenarnya berhak mendapatkan berkat ridho Allah gitu, ibaratnya. Minimal umur panjang lah Tuhan. Minimal dia bisa lihat anak cucunya lah. Nggak harus dia punya mobil dan rumah besar, tidak. Minimal saya lihat mama saya sehat lah, bisa lihat pelayanan kami berkembang. Tapi faktanya sebaliknya, saudara. Dikatakan ada salah satu dokter ahli di Manado, dia sudah cukup tua, dan dia katakan gini, Pak Pendeta masih melayani Tuhan kan dia. Nggak usah bawa mama ke dokter lagi, ke rumah sakit, sebab itu akan membuang uang. Lebih baik Bapak Pendeta bawa ke rumah. Satu yang Bapak Pendeta harapkan di dalam kondisi mama, mujizat. Kalau di dalam sisi medis nggak mungkin, karena sel kanker mama kamu itu sudah metastasis. Jadi sel kankernya sudah menyebar di seluruh pembuluh darah. Fakta ini tidak membuat saya bergembira seperti Habakuk. Namun dia coba kembali. Ayat yang ke-18. Namun aku bersorak-sorai dalam Tuhan. Dapat berita buruk. Wah, Tuhan kasih tahu ya. 2 hari ke depan ada peperangan. Mama saya dikasih tahu dokter, mama kamu paling lama 14 hari. Saya tidak bisa seperti Habakuk. Saya takut.
Saya berdoa kepada Tuhan, ya di loteng saya pergi, saya nangis. Gimana Tuhan caranya? Mama saya harus sembuh Tuhan. Tapi di satu kesempatan, akhirnya mama saya menguatkan saya. Jadi kami dikumpulkan, kakak beradik, sini kalian jangan jauh-jauh, dia ingatkan kalian harus tolong menolong, perhatikan satu sama lain. Dan dia berdoa, tolong Tuhan berkati anak-anakku. Lalu kalau memang ini kehendak Tuhan terjadi atas hidupku, terjadilah sekarang, tapi dengan bahasa daerah. Jadi dia berdoa pakai bahasa daerah. Saya pun cuma mengerti, saya nggak mampu mengungkapkan bahasanya dalam ya. Saya menangis. Mama saya bilang begini, kamu nggak usah takut ya. Sekarang tugas kamu doakan mama. Doakan ngapain ya? Ini ya, sudah melayani. Kamu doakan, serahkan mama kepada Tuhan. Saya sambil menangis, ya terbata-bata saya doakan, Tuhan, saya mau mama saya sembuh, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Kalaupun Tuhan mau mama saya pergi hari ini, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi hati saya menolak, saudara. Saya mau mama saya masih ada sampai hari ini. Saya pernah main ke Pak Manajer, Pak Togu, waktu Natal. Saya lihat ada mama dari Pak Togu. Saya ingat mama saya. Wah, itu kenangan yang, karena saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya di dalam kehidupan yang wah, luar biasa. Tapi saya kasih tahu kepada mama saya ini, mama dan papa tidak punya apa-apa, tidak punya uang yang banyak. Tapi coba lihat anak-anak mama, semuanya sarjana. Sarjana bukan karena mereka membiayai, tapi Tuhan yang pelihara. Wah, itu luar biasa. Memang sarjana di kalangan orang yang menengah ke atas, sarjana itu apalah itu. Banyak kok sarjana nggak ngapa-ngapain. Tapi maksud saya gini, mau dilihat dari kelas ekonomi keluarga kami, nggak mungkin kami seperti itu. Tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kembali kepada Alkitab, Habakuk, peristiwa Habakuk ini ketika dia mendapatkan berita penghakiman, berita penghukuman daripada Tuhan kepada umat Tuhan, termasuk Habakuk di dalamnya. Habakuk itu tidak takut, tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak kecewa, dia tidak menuntut keadilan Tuhan. Tetapi dia berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya. Karena itu saudara, di dalam peristiwa Habakuk ini kita akan belajar bagaimana seorang Kristen, seorang percaya memiliki iman yang benar. Kadang-kadang iman kita di dalam Tuhan, kita hanya beriman kepada Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi mau kita. Kalau semuanya baik, saya dapat promosi pekerjaan, saya diangkat, ya, saya dapat promosi jabatan, gaji saya naik, saya disayang oleh pimpinan, kita gampang mengucap syukur kepada Tuhan. Anak kita berprestasi, sawit yang kita tanam di kampung 100 pohon, semuanya bertumbuh dan berbuah dengan baik. Itu sangat gampang mengucap syukur. Tapi apakah ini landasan iman yang benar atau bukan? Kisah Habakuk ini mau mengajarkan kepada kita, yang pertama, iman yang benar itu, oke, lanjut, tidak tergantung pada situasi. Jadi kita harus mampu beriman kepada Tuhan, walaupun saudara tidak mendapatkan promosi jabatan, walaupun pohon yang sudah tanam di kampung tidak menghasilkan buah, walaupun doa-doa dan harapan saudara hari-hari ini yang sedang saudara gumuli tidak mendapatkan jawaban, saudara harus percaya kepada Tuhan. Amin. Iman yang benar tidak tergantung pada situasi. Jadi kelihatan bahwa kalau dia bersemangat mengikut Tuhan, semangat mengikut Tuhan karena dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kurang lebih kita memperlakukan Tuhan seperti dukun. Kurang lebih kita memperlakukan Tuhan seperti di Gunung Kawi sana, seperti tuyul dan jin.
Tidak ada lebih tinggi Tuhan itu. Sama kita perlakukan Tuhan itu seperti jin dan kawan-kawan. Sehingga orang Kristen itu harus menyadari bahwa mengiring Tuhan harus mampu beriman kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Ya, pohon ara tidak berbunga, tidak berbuah, ya, tidak ada lembu sapi, ya, semuanya habis. Oke, lanjut. Iman yang benar yang pertama tidak tergantung pada situasi. Yang kedua, iman yang benar tertuju kepada Tuhan. Saudara kalau mengiring Tuhan, lihat pendeta, saudara akan kecewa. Percaya sama saya. Saudara kalau mengiring Tuhan, lihat suami atau istrimu, saudara akan kecewa. Saudara mengikut Tuhan, kalau saudara berpanutan kepada pimpinanmu, saudara akan kecewa. Kenapa? Semuanya itu manusia yang penuh kekurangan. Semua janji-janji yang disampaikan manusia bisa lupa. Ya. Pasal 3 ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya. Beriarnya di dalamnya. Habakuk berlari dari kesulitan dan segala penderitaan yang ada di depan mata. Ya. Habakuk memalingkan pandangan hati dan pikirannya bukan kepada kesulitan dan penderitaan, tetapi dia memandang kepada Tuhan. Dialah Allah yang menyelamatkan dan dialah di dalam Tuhan Habakuk akan bersorak-sorai. Artinya apa? Habakuk ingin memberikan penjelasan. Kalaupun hari-hari ini saudara ada dalam suatu situasi sulit, ada dalam situasi paceklik, itu di dalam izin Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa situasi sulit dalam hidup kita itu selalu setan. Tidak. Coba pelajari saudara di dalam kasus cerita Habakuk ini. Orang Babilonia, ya, itu memang sengaja Tuhan kirim untuk apa? Membuat sebuah penghukuman kepada umat Tuhan. Kalau hari ini saudara mungkin sedang berusaha, usahamu gagal, apapun yang kamu lakukan semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Saudara berdoa sepertinya tidak mendapatkan jawaban. Tetaplah mengarahkan imanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan terus berjalan bersama dengan kita. Kalaupun kita dalam suatu situasi sulit, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kesulitan kepada kita, tantangan kepada kita lebih daripada kekuatan kita. Artinya kita masih mampu, ya. Iman yang benar tertuju kepada Tuhan karena dari Dia datang pertolongan. Kepada siapa kita menunjukkan iman kita selama ini? Jabatankah? Kepada simpanankah? Kepada depositokah? Kepada apa? Semuanya fana. Semuanya akan hilang dengan sekejap. Ya. Dengan apa saudara? Dengan gelar. Ya. Dengan kegantengankah? Dengan kekuatan. Ya, dengan apa? Semua yang ada melekat pada diri kita ini, Pak. Jadi jangan pernah iman yang benar tertuju kepada Tuhan. Jangan pernah membuat menunjukkan iman kita kepada hal-hal yang fana. Ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, iman yang benar memampukan kita melewati segala sesuatu. Kalau hari ini saudara sedang mengalami suatu situasi sulit, belajarlah dari kisah Habakuk ini. Di situ dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Iman yang benar memampukan kita melewati segala sesuatu. Kalau kita punya fondasi, punya perspektif, paradigma kita tentang iman yang benar, maka kita dalam situasi apapun, kita tidak akan pernah meninggalkan iman kita. Saudara tahu dan saudara yang sekarang sedang heboh di YouTube, ya, ada salah satu pelayan Tuhan
dia main musik di satu gereja, dalam satu minggu dia mampu main musik sampai 6 gereja. Dan di Jakarta kalau kita punya skill musik, kita main dari gereja ke gereja, dari gereja ke gereja. Ada kawan saya itu main musik di dalam 1 bulan, dia mampu mengantongi penghasilan dia dari main musik. Selain dari gereja, itu 48 juta 1 bulan main musik. Itu kalau di gereja-gereja besar yang sekelas NDC, itu sekali main, saudara, itu bisa 8 sampai 10 juta. Ini saya kasih tahu. Jadi ada satu cerita, saya lupa namanya, siapa, dia orang Pontianak. Dia main musik kemana-mana, main musik pagi, siang, sore. Dalam 1 hari itu dia bisa 7 gereja dia main musik. Salah satunya gereja yang dia melayani itu di Pak Gilbert Lumaindo, di Tiberias, di gereja-gereja besar, mega church. Tapi tahu saudara, dia sekarang sedang diundang oleh podcast Muslim, termasuk Tan, siapa itu? Doni Tan kalau betul. Dan anak ini masuk Muslim. Alasannya receh sekali. Alasannya sangat receh. Dan dari alasan nanti Bapak Ibu Saudara lihat saja siapa Sisilia kalau nggak salah, saya salah ingat. Alasan dia adalah bahwa dia itu pindah, dia tidak dari seluruh penjelasan dia memberikan pengertian kepada kita. Dia itu tidak ngerti tentang Alkitab. Dia nggak ngerti apa-apa. Kenapa banyak pemusik ini, sebagai pengingat juga ya sama apa-apa Tuhan, teman-teman pemusik, kawan-kawan dari pemusik WL singers, biasanya habis main musik itu nggak duduk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mereka duduk ngopi. Kenapa? Karena nanti ada jam lagi pergi untuk pelayanan lagi. Sehingga pemusiknya itu skill musiknya berkembang, tapi pemahaman firman-Nya tidak berkembang. Mereka kerdil. Sehingga ketika dengar YouTube yang yang mulai menentang iman Kristen, mereka mulai goyah. Dan saudara kejadian, dia mulai pakai kerudung, luar biasa. Dia pakai kerudung. Dan banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar KTP. Menjadi Kristen bukan hanya sebatas status keluarga. Karena saya suku ini, orang tua saya, kami mayoritas Kristen, otomatis saya menjadi adalah orang Kristen. Bukan sebatas itu Kristen, saudara. Tapi menjadi orang Kristen, saudara harus memiliki dasar iman yang benar kepada Tuhan. Supaya apa? Tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi apapun. Kita harus belajar seperti Habakuk, di mana suatu situasi yang tidak bisa menjamin apa-apa, di mana suatu situasi yang buntu rasanya, dia tetap tertuju kepada Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena pertolongan manusia itu terbatas adanya. Janji manusia itu bisa lupa, tapi janji Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi bukan waktu kita. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Amin. Yang perlu kita mengerti adalah apa yang menjadi rancangan Tuhan. Habakuk tidak tenggelam dalam masalah sakit, penyakit, kesulitan dan penderitaannya, namun Habakuk justru dikuatkan melalui situasi itu. Dia berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia menjadikan Allah sebagai pangkal kekuatannya, menjadikan kakinya seperti kaki rusa. Mengapa kaki rusa? Yakobus 1:2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu semua jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan buah yang matang. Biarlah kita memiliki iman yang benar. Yang pertama saya ingatkan kepada kita, iman yang benar itu adalah tidak tergantung pada situasi. Yang kedua, iman yang benar hanya tertuju kepada Tuhan.
bukan tertuju kepada uang, bukan tertuju kepada jabatan, bukan tertuju kepada apapun yang fana di dunia ini, tetapi hanya kepada Tuhan. Yang terakhir, iman yang benar memampukan kita melewati segala sesuatu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita